Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Tira Tragedi, Season 2, Episode 1, Naga Wesi. Pemirsa, terjadi keracunan massal di kampung adat Naga Wesi. Disinyalir adanya zat berbahaya yang meracuni air tanah dan sumur para warga. Beberapa hari lalu, seorang pekerja PLTU Sugabara Utama yang berada di dekat kampung ini ditemukan tewas akibat kebocoran gas. Kebocoran gas disinyalir terjadi di area pipa gas saat sedang dilakukan pekerjaan pengelasan. Masyarakat sekitar sini meyakini kalau air beracun dan insiden kebocoran gas terkait satu sama lain. Kasihan sekali Pak Surawijaya, tewas gitu aja. Tumbal proyek kali ya? Hush, gara-gara dialah air tanah di sini jadi beracun dan orang-orang kampung Naga itu pada mati kan. Untung racunnya ke orang-orang miskin itu. Jangan-jangan sengaja, biar bos kita, Bu Ilana, bisa dapat tanah adat Naga Wesi. Cuma mereka kan yang gak mau jual tanahnya, mati miskin pula. Setelah ini, Bu Ilana pasti akan menguasain tanah itu kan? Gak ada yang selamat soalnya. Bu Ilana sakit karena sedih suaminya hilang apa ya? Hush, jangan mimpi dapetin Bu Ilana. Gue gak sudi dengar nama busuk itu. Dia penyebab tewasnya seluruh keluarga gue. Gimana? Kalau gue lakuin ini, apa lo akhirnya muncul? Suara tawa, sukacita, dan keramaian di villa ini berbanding terbalik dengan apa yang kurasakan. Aku tak bisa tertawa, bahkan sekedar tersenyum. Bukan karena fisikku yang terluka parah sejak terakhir bertarung melawan Citrun. Keadaanku baik-baik saja. Kekuatan Bajra mampu meregenerasi luka-luka bakar yang ada di tubuhku. Namun, batin dan mentalku jauh dari keadaan baik. Pikiranku terus mencuatkan potret Papi. Terakhir terlihat minggu lalu. Namun, seberapapun aku mencari, dibantu Chelsea, Nico, Dara, Wisesa, dan Bajra, kami tak menemukan jejak apapun. CCTV hingga satelit pun tak menunjukkan hasil. Seolah Papi hilang di telan bumi. Kadang aku berpikir, kalau yang kulihat saat itu hanyalah halusinasi. Tapi, aku yakin kalau sosok itu benar-benar Papi. Papi masih hidup di suatu tempat. Tak jauh dariku, Mami tengah duduk di kursi roda. Di sampingnya berdiri Tante Enggal. Keadaan Mami sudah semakin membaik. Meski Mami dalam kondisi lumpuh dan masih tertatih. Mami memegang mikrofon di tangan kiri. Pesta tahun baru ini adalah ide Mami. Biasanya, kami sekeluarga pergi ke luar negeri untuk tahun baru. Ini pertama kalinya aku dan Mami merayakan tahun baru di sebuah villa di Bali. Meskipun sempat terjadi kekacauan dan duka di Bali akibat ledakan meteorit di area Gunung Agung dan sekitarnya. Saat ini, pemerintah dan masyarakat Bali tengah bahu-membahu memperbaiki wilayah tersebut. Terima kasih atas kedatangannya.
Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga tahun ini menjadi tahun penuh kebaikan. Saya mohon doa agar suami saya yang hilang dapat segera ditemukan. Aku bisa merasakan kegelisahan sekaligus pasrah Mami. FBI, CIA, hingga BIN tidak bisa menemukan Papi dan mereka berhipotesis kalau Papi tewas di gunung, terkubur. Namun, selama tak ada bukti yang kuat, aku dan Mami tidak percaya. Dengan penuh harap, aku menggenggam liontin Papi yang melingkar di leherku. Kami pasti nemuin Papi, hidup maupun tidak. Di area makan, beberapa meter dariku, nampak dua sahabatku sibuk mencomot makanan yang tersaji. Dara mengunyah caviar waffle bites, sementara Niko memilih wagyu stick. Aroma panggang muncul dengan berlapis wangi lemak dari daging sapi wagyu. Sedikit manis, menggoda perut. Happy New Year! Wita duluan ya. Oh iya, penonton Dara. Saat ini Dara ada di villa Tante Ilana. Lihat, ada caviar waffle. Kalau bukan karena Tante Ilana dan Susi, Dara nggak bakal pernah makan makanan mahal. Katanya diet dan gak makan malam, Dar. Menurut data, per waffle itu mengandung 100 kalori. Kamu udah makan berapa coba? Niko rese ih. Dara kan cuma makan satu doang. Lagian, ini kan jam 12:05. Udah pagi, bukan malam. Sekali-sekali nggak apa-apa dong. Besti Susi, sini makan juga. Jangan sampai Susi tambah kurus. Aku melambaikan tangan ke arah Dara dan Niko, sembari menyeret gaun malam panjang berwarna merah dengan sulaman berlian yang dipilihkan Mami. Belum ditambah kakiku harus menyesuaikan diri karena heels yang setinggi 15 cm. Lancip pula. Ini sangat menyiksaku. Benar-benar tidak cocok dengan seleraku dan karakterku. Sekilas, tampak Wisesa melayang ke sana kemari. Makhluk kerdil itu sepertinya penasaran dan ingin mencicipi makanan manusia. Jangan tanya aku tentang apakah roh naga seperti Wisesa bisa makan. Brengsek, pakai acara nyangkut. Aku berusaha menarik bagian bawah dress yang tersangkut meja. Namun, ternyata combo dari dress yang panjang dan heels sialan ini tak membuatku mudah bergerak. Salah sedikit, dress ini rusak dan Mami bakal ngomel. Bukan masalah harganya, tapi harga diriku. Musik semakin terdengar kencang. Padahal aku mau memanggil Dara dan Niko. Sayang, mereka malah pindah tempat ke arah Mami. Mau mengontak via ponsel, aku nggak bawa ponsel. Chelsea pun sedang maintenance. Kira, oh bukan. Kalau sedang dalam wujud manusia, Kira adalah Nona Susi. Benar. Nona Susi, mau ku bantu? Tiba-tiba terdengar suara Bajra di telingaku. Dia masih belajar menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang terlepas dari segel dan mengabdi padaku. Semenjak pencarian Papi tak menghasilkan apapun, Bajra menyembunyikan keberadaannya dan hanya muncul atau menyahut jika diperlukan. Hah? Bantu? Enggak. Mana mungkin naga tiba-tiba muncul di sini? Bakal pingsan Mami dan tamu-tamunya. Benar juga. Tapi sebenarnya aku bisa berganti rupa sesuai dengan kemauan Nona. Dalam wujud manusia misalnya. Wujud manusia? Bisa gitu? Yang ganteng dan gagah kayak Abimana, Dimas Anggara, atau Nicholas Saputra? Siapa orang-orang itu? Tapi tentu saja Nona,
persiapkan diri Nona untuk menyambutku dalam wujud manusia yang ganteng, tampan, gagah, dan rupawan. Di hadapanku, berdiri seorang pria dengan kostum aneh, seperti kostum kerajaan zaman dulu, berwarna emas. Di bagian kepalanya, tampak mahkota berkilauan. Bahkan, ia memiliki ekor dengan warna emas dan memercikkan petir-petir kecil. Wajahnya tirus dan rupawan. Matanya runcing dengan senyum simpul. Tubuhnya tinggi, gagah, dan berotot meski tampak kurus. Pria itu melesat cepat dan membebaskan bagian dresku yang tersangkut. Nona Susi, pakaianmu telah selesai kuselamatkan. Selamatkan? Anyway, thanks Bajra. Hawanya harum sekali, Nona. Bau apa ini? Aduh, aku jadi lapar. Kalau lapar ya makan. Tapi naga makan apa? Daging? Sayur? Selama ini emangnya kamu makan? Belum sempat aku mendengar jawaban Bajra, naga petir itu melesat ke meja makan. Gerakannya sangat cepat, hingga tak tertangkap jelas oleh mata. Kuharap orang-orang lain tak melihatnya, karena penampilannya cukup unik dan mencolok perhatian. Walaupun saat ini, di pesta tahun baru bersama keluarga dan kolega Mami, ada orang-orang yang memakai kostum. Tampak Bajra mendekati meja Wagyu. Niko dan Darani yang juga mengambil Wagyu mendadak memperhatikan Bajra. Bentar, Bajra bisa dilihat ya? Kenapa Wisesa enggak? Mereka sama-sama naga kan? Sang naga petir berwujud manusia itu mendadak menaiki meja dan memakan sepotong daging Wagyu yang tersedia. Dia tampak begitu rakus. Wisesa melayang mendekat dengan ekspresi kesal. Bajra, makanlah dengan sopan santun. Kau sedang memakai wujud manusia. Jangan makan seperti binatang. Pelajari dan tiru cara manusia. Iya, banyak cakep sekali kau Wisesa. Cerewet banget sih kayak nenek-nenek kehilangan sisik. Aku harus gimana? Aku kan naga, aku nggak pernah belajar jadi manusia. Dahulu, setiap kali Raja Kalawarman mengajakku makan, ya aku selalu makan seperti ini. Bajra, turun dari meja. Kau bisa niru Niko itu. Aku berhasil berjalan mendekati Bajra. Untungnya, Bajra menuruti kata-kataku, meski dia dan Wisesa masih saling melempar tatapan kesal. Hubungan Bajra dan Wisesa tidak bisa dikatakan baik, meskipun sudah saling memaafkan. Bajra bergerak cepat ke arah Niko dan meniru caranya makan. Muka Niko tampak risih dengan Bajra, sementara Dara tersenyum malu dengan muka merah jambu. Ih, siapa sih orang ini? Nyontek cara orang makan? Ganteng. Ini kostum dari anime atau komik apa ya? BTW, kamu siapanya Susi? Kenalan dong. Bajra. Bajra? Kayak pernah denger namanya. Di mana ya, Nick? Jujur saja, aku masih 50-50 apakah harus menceritakan tentang para naga ke Niko dan Darani, dua sahabat terbaikku. Meski aku sempat berjanji pada Niko ketika dia membantuku tempo hari. Namun, rasanya sulit untuk cerita dan menyeret mereka ke dalam bahaya. Aku tak mau mereka tersakiti atau menderita karena kebodohanku, kesalahanku. Ya, aku naga Bajra, sang naga petir yang gagah, tampan, berwibawa, pemberani, tidak takut oleh apapun. Sekarang aku mengabdi pada Nona Susi. Kalian, Niko dan Dara kan, teman-temannya Nona Susi. Jangan khawatir, aku sudah mengamati kalian selama beberapa hari ini. Kalian manusia yang baik. Terima kasih telah menjaga Nona Susi ya. Hah? Naga? Bajra, jangan asal bicara ke manusia.
Tubuhku mematung sekian detik. Mata Dara dan Niko melotot ke arahku, meminta penjelasan. Dara dan Niko tentu tak percaya begitu saja. Namun, mereka berdua langsung mencocok logikan foto dan video naga bajra dengan cowok yang ada di hadapan mereka. Beberapa ciri dan corak khas naga bajra ada di cowok yang mengaku namanya Bajra itu. Niko yang percaya data akan cepat mengambil kesimpulan. Benar, dia naga bajra, sang petir. Maaf, aku gak bermaksud ngerahasiain ini. Cuma banyak yang terjadi dan aku gak mau kalian celaka. Dara kira naganya hilang, kembali ke dunia naga. Ternyata berubah jadi manusia. Tante Ilana tahu. Nuh, tolong rahasiain. Kalau gitu, aku boleh dong observasi Bajra. Aku harus ngumpulin data-data naga sih. Kapan lagi bisa neliti naga kan? Namun, sebelum Niko mengarahkan ponsel ke Bajra, ia menghilang begitu saja. Dasar makhluk gaib. Lah, ngilang. Naga itu hantu sih. Maybe. Tanpa terduga, Dara tiba-tiba memelukku. Harum parfum vanila menyeruak. Gadis yang memakai dress mini brokat coklat itu memasang senyum cengar-cengir. Tak biasanya, pasti ada sesuatu. To be honest, Dara mau ngabarin sesuatu. Janji, Susi dan Niko gak marah ya? Emang apaan sih, Dar? Awas aja kalau nggak penting. Dara melepas pelukannya, memandangku dan Niko bergantian. Dara lulus beasiswa ke US. Lah, kamu ikut beasiswa? Kok gak ngajak-ngajak, Dar? Teman macam apa kayak gitu? Wow, great. Kapan berangkatnya, Dar? Hari ini. Harus di bandara jam 5 pagi. Hah? Bak petir di malam hari yang tenang. Dara menggaruk-garuk kepalanya sambil tetap tersenyum. Aku sedikit terguncang dengan kabar itu, tetapi juga sedikit lega. Semakin jauh Dara, maka kemungkinan dia selamat semakin besar. Dia tidak perlu repot-repot membantuku. Aku meraih bahu Dara dan mendekapnya. Kami tak pernah jauh sejak pertama kali menjadi sahabat. Dara, orang yang kuanggap paling bisa kupercaya setelah Papi. Good luck, Dar. Dara gak mau pisah dari Susi. Kalau dari Niko sih gak apa-apa. Dara menangis sesenggukan dan merapatkan dekapannya, seolah kami akan berpisah lama. Meski aku bisa saja berkunjung ke US kapanpun aku mau, atau malah pindah kuliah ke sana juga. Tapi misiku setelah ini adalah mengumpulkan para naga dan menyegel mereka. Sementara aku tak bisa menjumpai Dara. Tak lama, Niko juga ikut memeluk Dara. Kami bertiga berada dalam keheningan, kecuali Dara yang masih menangis. Nyaris saja aku menangis di hadapan Dara dan Niko. Sebelum air mataku jatuh, aku melepaskan pelukan dan berjalan menjauh dengan berpura-pura mau mengecek keadaan Mami. Mami harus segera istirahat karena malam semakin larut dan dingin. Untungnya, Dara dan Niko percaya-percaya saja dan tidak mengekoriku. Semakin mendekati Mami, semakin gugup aku. Beberapa waktu ini, aku cenderung menjauhi Mami dan merahasiakan tentang melihat sosok Papi. Aku ekstra berhati-hati dalam bicara, apalagi menyangkut Papi. Mami bersama Tante Enggal tengah bicara serius. Tak pernah lagi kulihat Mami memasang wajah seserius itu selain ketika Papi menghilang. Jangan-jangan ada info soal Papi. Aku mengambil segelas soda di meja
dan berjalan hati-hati ke arah Mami dan Tante Enggal, mencoba menguping. Nyonya, ada kebakaran di PLTU Jakarta dan ditemukan 2 mayat security. Hasil sementara menyebutkan kalau kebakaran ini disengaja. 2 security diyakini dibunuh terlebih dahulu sebelum pelaku melakukan pembakaran. Damkar masih melakukan pemadaman. Beruntungnya, bukan lokasi vital yang terbakar, Nyonya. Tidak ada korban lain selain 2 security. Kebakaran? Perusahaan Mami dibakar? Apa ini ada hubungannya sama kampung Nagawesi yang beracun? Belum tahu, Nyonya. Penduduk yang selamat hanya 1 orang dan dirawat di rumah sakit. Mungkin juga ini ulah orang lain atau saingan bisnis Nyonya. Enggal, kita ke Jakarta. Tapi Nyonya, kondisi belum kondusif. Masalah kebocoran gas dan air tanah beracun tempo hari juga. PLTU sedang dapat sorotan negatif. Kita pergi sekarang. Kutangkap raut cemas nan gusar di wajah tirus pucat Mami. Tante Enggal masih berusaha membujuk Mami untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh padanya. Mami masih perlu perawatan medis dan tidak diperkenankan bekerja. Namun, Mami yang keras kepala mendorong kursi rodanya untuk berlalu dari hingar-bingar pesta tahun baru. Kampung Nagawesi, ini ada kaitannya dengan naga kah? Ya, Visadara, sang naga besi. Kampung Nagawesi ya? Berdasarkan data, beberapa waktu lalu, ketika Kalimantan gempa, Jakarta dan sekitarnya malah dilanda air tanah beracun. Namun, kejadian itu hanya terjadi dalam sehari, dan setelahnya hilang. Tapi, korbannya mencapai 1.000 orang. Di kampung Nagawesi, di dekat area PLTU Batubara, milik Tante Ilana. Niko yang mengenakan blazer dan jeans muncul dan menimpali. Dara mengangguk-ngangguk dan menunjukkan artikel dari ponselnya. Aku meraih ponsel Dara dan dengan cepat melakukan skimming. Ditambah, 3 hari sebelum air tanah beracun, ada kebocoran gas di PLTU dan seorang buruh tewas. Masyarakat yakin kalau air tanah dan kebocoran gas saling terkait. Tapi, berita tentang kebocoran gas itu sudah hilang sekarang. Aku tadi cari di deep web infonya sih. Kayaknya Tante Enggal take down semua berita negatif. Thanks infonya, Nick. Bisa juga ini ada kaitannya dengan naga besi. Aku harus nyelidikin ini. Aku bisa bantu Mami dan bersihin nama perusahaan. Seperti menyelam minum air. Aku bisa cari naga, sekaligus bantu Mami. Siapa tahu juga ada petunjuk soal Papi. Aku mengangkat bagian bawah dress dan melepas high heels. Bersiap untuk berlari, mengejar Mami dan Tante Enggal. Aku bakal ke Jakarta. Aku berlari menuju kamar. Ku ganti bajuku secepat kilat dengan kaos, jaket Papi yang sudah diperbaiki, dan jeans. Ku angkat koper yang berisi semua peralatanku, termasuk kostumku sebagai Tira. Ku aktifkan Chelsea yang selesai maintenance. Ku pinta ia mencari keberadaan Mami dan Tante Enggal. Chelsea telah aktif kembali. Nyonya Ilana dan Tante Enggal menuju hanggar pesawat private jet, Susi. Aku bergegas turun menuju lobi, di mana taksi menungguku. Akan tetapi, baru saja ingin naik taksi, Dara dan Niko muncul dengan wajah menodong. Besti gak bisa ninggalin Dara gitu aja. Dar, kamu aja mau ke US pagi ini. Ayahmu udah jemput tuh. Sorry guys. Ke bandara kan? Sebenarnya bisa bareng Dara, tapi... Udah, mobilmu gak muat, Dar. Yaudah, aku ikut juga kalau gitu sih. Apapun yang terjadi, kita harus bareng. Enak aja kalian berdua ninggalin aku. Hah? Apaan sih, Nick? Niko mendorongku untuk masuk ke taksi sebelum akhirnya dia juga naik.
Jendela taksi dibuka. Niko mengusir Dara yang sudah ditunggu-tunggu ayahnya. Taksi lantas bergerak, melaju. Untuk beberapa saat, pikiranku tidak fokus. Yang ku tahu, entah bagaimana, aku berangkat bersama Niko. Saat ini, aku, Niko, dan Wisesa berada di area PLTU milik Mami. Sebenarnya, Mami mengakuisisinya beberapa waktu lalu. Langit cukup gelap yang diyakini bukan pertanda akan turun hujan, melainkan polusi. Chelsea masih memantau pergerakan Mami dan Tante Enggal. Tentu, tadi aku sudah mencoba bergabung dengan Mami dan Tante Enggal. Tapi, Mami melarangku ikut dan seperti yang sudah-sudah, aku pergi sendiri diam-diam. Aku menyeruput kopi hitam pahit untuk melawan rasa kantuk dan lelah. Sementara Niko tidur di mobil. Wisesa duduk di depan, di samping supir taksi dengan muka antusias. Sepertinya makhluk kerdil itu suka berjalan-jalan. Bahkan di pesawat tadi, dia sibuk mondar-mandir. Mobil tiba-tiba berhenti, meski lokasi yang kami tuju masih 2 km. Supir menyebut kalau ada himbauan untuk tidak mendekat ke area PLTU. Areanya belum steril dan takut sewaktu-waktu air tanah beracun kembali aktif dan menyebar. Belum ditambah kejadian kebakaran semalam. Terpaksa, aku dan Niko turun dari mobil, memakai masker dan berjalan kaki. Hingga mataku menangkap sosok seorang perempuan. Tubuhnya lebih tinggi dariku. Wajahnya ayu, berkacamata besar, dan terkesan sebagai orang yang lembut dan polos. Rambutnya dikepang, dan ia mengangkat sebuah poster bertuliskan PLTU Pembunuh di tangan kiri dan ponsel di tangan kanan. Teman-teman, perusahaan ini memfitnah ayah saya sebagai penyebab air tanah beracun. Ayah saya tewas di PLTU ini. Perusahaan tidak memperhatikan keselamatan manusia dan lingkungan hidup. Saya yakin ada kelalaian perusahaan pada kasus tewasnya pekerja dan air tanah beracun yang menewaskan para penduduk kampung Nagawesi. Saya akan terus menuntut sampai ditegakkannya keadilan. Sebelumnya, saya berkali-kali up ini ke sosial media dan melalui kanal resmi PLTU. Tapi semuanya di take down dan akun saya dihapus paksa. Ini akun baru saya. Entah akan berapa lama sampai dihilangkan. Wow, cewek itu menarik. Pemberani. Atau nekat. Tumben Nick, kamu muji cewek. Aku mengamati perempuan itu dan meminta Chelsea mencari info. Data ditemukan. Namanya Siva, usia 23 tahun. Pekerja kontrak di Divisi Laboratorium Kimia dan Farmasi PLTU Sugabara Utama. Ayahnya adalah buruh kontrak PLTU yang tewas sekitar 2 minggu lalu akibat kebocoran gas. Sebelum segel naga pecah ya? Berarti kejadian ini belum tentu karena naga. Aku yakin ini ada hubungannya dengan visa Dara. Tampak beberapa polisi dengan helm di kepala, membawa tameng, pentungan, bahkan senapan di tangan. Seolah-olah yang mereka hadapi adalah militer atau teroris. Para polisi mendekati Siva, membentuk barikade di depan pintu gerbang perusahaan dan memintanya untuk berhenti melakukan live streaming. Namun, Siva bergeming dan mengarahkan kamera ponselnya untuk menyorot para polisi. Pak polisi, saya harus melakukan ini.
Ayah saya tewas karena kelalaian PLTU. Ketika saya lapor ke polisi kemarin, kalian minta bukti. Sekarang saya sedang mengumpulkan bukti, menuntut penyelidikan dan keadilan. Saya hanya rakyat biasa. Saya juga tidak bersenjata. Saya hanya ingin keadilan. Tapi kamu sudah berdemo berhari-hari. Itu mengganggu. Sudah diinfokan kalau PLTU sudah membayar ganti rugi dan ayahmu tewas karena kecelakaan kerja. Titik. Sudah, kamu kerja yang benar dan pulang. Juga, jangan merekam atau menyebar hoaks di sosial media. Pak Polisi, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana orang sipil diperlakukan oleh perusahaan kaya raya dan aparat negara. Polisi yang tadi mencoba berbicara dengan gadis itu mendekat dan mengambil ponselnya. Gadis itu mencoba merebut kembali ponselnya, tetapi polisi yang bertubuh menjulang itu mengintimidasi dengan gestur dan tatapannya. Pak Polisi, tolong kembalikan HP saya. Polisi itu menjauh dan sepertinya mengotak-ngatik sesuatu di ponsel gadis tersebut. Kemungkinan besar menghapus file atau akun sosial media. Gadis itu tak tinggal diam dan mencoba mendekati sang polisi. Melihat gelagat gadis itu, sang polisi pun memberi isyarat ke polisi lainnya yang memegang senapan. Senapan berisi gas air mata ditembakkan ke Siva. Aku tersentak. Begitupun Niko. Gimana bisa? Seorang cewek sipil, gak bersenjata, harus berhadapan dengan sekompi polisi bersenjata. Gila. Aku mengambil topeng mata dan memakainya. Tak kubiarkan ketimpangan kekuatan ini. Meski mereka mungkin diperintah Mami, aku tak bisa terima. Beraninya dengan rakyat sipil, cewek pula. Kulepaskan beberapa peluru angin ke polisi yang menyerang Siva. Niko juga berlari dan menarik Siva ke tempat yang aman. Para polisi sekarang membidikku sebagai sasaran mereka. Meski 1-2 polisi masih berusaha mengejar Siva dan Niko. Polisi gak tahu diri, brengsek! Polisi-polisi menyerangku dengan gas air mata dan pentungan. Chelsea mengaktifkan kostumku ke mode perlindungan ekstra. Di tengah kepulan asap dan bau gas air mata, sebuah masker muncul untuk melindungi pernapasanku. Aku terus menembakkan peluru angin sembari menghindari pentungan yang dialamatkan padaku. Tubuhku melompat, menendang, memukul para polisi hingga pentungan-pentungan dan senapan mereka terjatuh. Tapi ternyata mati 1 tubuh 1000. Ada sekompi polisi lainnya yang datang membantu. Heh, melawan cewek aja polisinya sebanyak ini. Butuh bantuan, Tira? Gak perlu. Para cecunguk ini bisa kuhabisi dalam hitungan detik. Jangan sia-siain kekuatanmu untuk ini, Bajra. Mereka gak seimbang denganmu. Oke, kalau gitu aku tidur aja lagi. Aku kembali berhadapan dengan para polisi. Salah satu dari mereka menembak dengan pistol berisi peluru sungguhan ke udara, memberi peringatan padaku. Menyerahlah! Tak sudi aku nyerah! Beberapa polisi memasang kuda-kuda dan mengelilingiku. Dalam hitungan detik, aku dikeroyok dari berbagai penjuru mata angin. Mereka menggunakan senapan angin, pentungan, dan tangan kosong. Polisi berpeluru ada di sudut yang lain. Kupinta Chelsea fokus untuk memantau polisi yang memakai pistol peluru. Jangan sampai dia menembak, terutama ke Niko dan Siva. Keroyokan para polisi berhasil kulumpuhkan. Tira, polisi bersenjata tengah membidik Niko dan Siva. Tubuhku melesat ke arah Niko dan Siva yang berlari menyelamatkan diri. Awas kau, polisi tiran! Tira! Meski kostumku anti peluru, ternyata tetap terasa sakit. Dan ditambah dengan kelelahan fisik, akibat belum tidur kemarin
membuatku terjatuh, terjerembab ke tanah. Beruntung, Niko berhasil meraihku. Aku bersandar di bahu Niko. Fisikku ternyata tetap ada batasnya. Hal yang sering kuabaikan dan kuforsir terus-menerus selama ini. Thanks, Nick. Tapi aku masih harus ngehajar polisi-polisi itu. Udah Tira, kita kabur aja sekarang. Kamu kecapean. Gak ada guna juga lawan polisi. Mereka tetap bakal datang dan nyerang. Ini cuma ngabisin energi kamu aja. Gak worth. No, harus tetap dilawan, Nick. Aku berusaha berdiri dan bersiap untuk berhadapan dengan aparat berseragam itu. Para polisi sekarang membentuk barikade kembali dan mengarahkan pistol ke arahku. Gestur mereka tegap dan waspada. Baru saja aku mau menembus asap gas air mata yang mereka tembakkan kembali. Mendadak, terdengar jeritan para polisi, diiringi suara yang menakutkan dan besar. Siluet raksasa terlihat di balik asap. Seolah sebuah gunung tiba-tiba lahir dari perut bumi. Suara memekakkan menggelegar yang diiringi sahutan suara lainnya. Naganya banyak. Naganya satu, tapi kepalanya lebih dari satu. Dia adalah Visadara. Tira Tragedi Season 2. Karakter Tira oleh Nono GM. Pengisi suara Riri sebagai Susi atau Tira, Dierdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Tanfis sebagai Naga Bajra, Ken Sani sebagai Darani, Dito Ahmad sebagai Nicholas, Devina Salmania sebagai Siva. Didukung oleh Nabila sebagai Ilana, Revia Israini sebagai Enggal, Hamid sebagai Chelsea, Dodi sebagai presenter TV, Nadif dan Rosan sebagai security. Produser Deirdra Anindika. Konsep cerita Oya Sujiwo, Nabila Rosyada, Imansyah Lubis, Dierdi Anindika. Konsep naga Fajar Sungging. Desain naga HZ404XC, Latifah NH. Desain karakter Krim Kopi, Fauzia Chang, Ken Sani, Latifah NH, HZ404XC. Naskah Aries Tanabira. Editor cerita Oya Sujiwo, Dierdi Anindika. Ilustrator Yumi Becker, HZ404XC. Video editor Nadif dan Rosan. Penata suara Nadif dan Rosan. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.